Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang chassis yang sering digunakan di Tamiya Mini 4WD. Tipe chassis yaitu 1. Tipe 1 chassis. 2. Tipe 2 chassis. 3. Tipe 3 chassis. 4. Tipe 4 chassis. 5. Tipe 5 chassis. Tipe Super X chassis. Tipe Super XX chassis. Tipe Super TZ chassis. Tipe Super TZX chassis. Tipe FM chassis. Tipe Super FM chassis. Tipe FMA chassis. Tipe Super One chassis. Tipe Super 2 chassis. Tipe VS chassis. Tipe AR chassis. Tipe MS chassis. Tipe MA chassis. Tipe VZ chassis. Dan dari semua itu, yang paling sering digunakan, tergantung dari kategori yang dimainkan. Kategorinya dalam Mini 4WD yaitu 1. STB atau Standar Tamiya Box. Dalam kategori ini dibagi lagi menjadi STB Up dan STB Original. 2. Bimax atau Damper Class atau Damper Style. Untuk di Jepang kelas Bimax dan untuk di Indonesia Damper Class atau Damper Style. 3. Open Class atau STO atau Semitech. Untuk di Jepang namanya Open Class. Untuk di Indonesia namanya terkenal dengan STO. Tapi untuk sekarang sudah mengikuti nama di Jepang, Open Class. Untuk di Malaysia sepertinya namanya Semitech. Pertama, yang kita bahas standar Tamiya Box atau STB. Di kategori ini, ada dua macam. Pertama standar Tamiya Box Original atau STB Original. Dan kedua standar Tamiya Box Up atau STB Up. Chassis yang paling sering digunakan pada kedua kategori ini ada beberapa. Pertama chassis SFM atau Super FM, dengan motor dinamo atau mesin di depan. Kedua adalah chassis FMA, dengan motor dinamo, di bagian depan juga, seperti SFM, bisa dibilang FMA ini penerus dari chassis SFM dengan penggerak di bagian depan. Ketiga adalah AR chassis. Untuk chassis tipe ini posisi motor dinamo ada di bagian belakang. Dan posisi penutup baterai dan motor di bagian bawah. Tipe ini paling sering digunakan di kategori STB Original. Keempat adalah Super 2 chassis. Untuk chassis ini posisi pemasangan penutup baterai dan gearbox berada di atas. Perbedaan dari STB Original dan STB Up ini adalah, untuk STB Up, bisa diupdate atau dimodifikasi untuk bagian tertentu. Seperti pada ban bisa diganti menjadi ban Super Hard atau ban Maron Low Friction. Untuk gear bisa diganti rasionya, dan untuk bodi bisa diganti dan dicat ulang. Dan kalau untuk STB Original menggunakan bawaan dari original kit Tamiya yang sudah didapatkan. Jadi, kalian tertarik untuk main di kategori apa? Tentukan pilihannya sesuaikan dengan dana masing-masing yang kalian punya. Kedua, Bimax atau Damper Class, atau Damper Style. Untuk di Jepang namanya kelas Bimax dan untuk di Indonesia Damper Class atau Damper Style. Untuk kategori ini, chassis yang sering digunakan antara lain. 1. FMA chassis. 2. Super FM chassis. 3. Super 2 chassis. 4. MA chassis. 5. VZ chassis. 6. VS chassis. Tapi dari 6 chassis ini, ada dua yang paling sering orang gunakan untuk bermain atau mengikuti lomba. Pertama, Super 2 chassis. Dan kedua, Super FM chassis. Kedua chassis ini sering digunakan, mungkin karena ada versi bahan dari karbon, jadi lebih awet tidak mudah patah. Ketika sudah keluar jalur berkali-kali atau menabrak sesuatu yang keras. Dan mungkin sudah banyak yang memberikan tutorial tentang cara setting dari chassis ini. Untuk keempat chassis yang lain, FMA chassis, MA chassis, VZ chassis, dan VS chassis, jarang sekali orang menggunakannya, karena mungkin dalam mencari pengaturan dalam penyesuaian di trek itu lumayan susah. Selain itu, kedua chassis ini belum ada yang berbahan karbon. Dan yang ketiga, Open Class atau STO atau Semitech. Untuk di Jepang namanya Open Class. Untuk di Indonesia namanya terkenal dengan STO, tapi untuk sekarang sudah mengikuti nama di Jepang, Indonesia Open Class. Untuk di Malaysia sepertinya namanya Semitech.
Untuk kategori ini, chassis yang sering digunakan ada beberapa, di antaranya yaitu 1. MS chassis, 2. MA chassis, 3. Super 2 chassis, 4. AR chassis, 5. VZ chassis, 6. FMA chassis, 7. VS chassis, 8. Super FM chassis, 9. Super XX chassis. Kenapa MS chassis di kedudukan pertama? Karena MS chassis adalah chassis yang paling bagus dalam menyesuaikan rintangan di trek. Sebelum membahas MS chassis, untuk kategori ini perlu diketahui, kategori ini adalah kelas yang lumayan rumit atau perlu kreativitas yang lebih, dalam merakitnya, perlu ketelitian, dan kerapian dalam pengerjaannya. Tapi kelebihan dari kategori open class ini, pengguna atau pembalap bebas dalam merakitnya, dalam artian bebas potong chassis, bebas membuat lubang di bumper atau chassis, bebas membuat sistem di chassis maupun di bumper depan dan belakang. Dan bebas dalam menentukan berat mobil. Walaupun bebas tetapi ada beberapa aturan dalam merakit mobil open class ini, contohnya seperti dimensi dari mobil. Untuk panjang 165 mm, tinggi 70 mm, dan lebar 105 mm. Untuk kelebihan MS chassis ini yaitu, chassis ini bisa dengan mudah diolah menjadi MS suspension, yang artinya MS suspension ini bisa meredam membalnya mobil, ketika habis lompat. Jadi tingkat kestabilan di trek lebih tinggi daripada tipe chassis lainnya. Dan untuk tipe MA chassis bisa juga dijadikan MA suspensi tetapi dalam pembuatannya sangat susah, atau perlu keahlian khusus. Untuk tipe chassis yang lain seperti Super 2, VZ chassis, AR chassis, dan VS chassis menurut saya adalah pilihan kedua, karena tipe chassis ini lumayan susah dalam mengatur atau setting di trek. Ada beberapa pengguna atau pembalap menjadikan chassis ini seperti tipe chassis FMA dengan cara membalik baterai. Contohnya dari Super 2 menjadi S2FM, dari AR menjadi ARFM, dari VZ menjadi VZFM, dari VS menjadi VSFM, dari Super XX menjadi SXXFM. Pengalaman saya soal merakit chassis dengan motor dinamo single shaft, saya pernah merakit dengan VS chassis, Super 2 chassis dan AR chassis. Dari ketiga chassis ini paling mudah merakit chassis Super 2, tetapi dari segi kecepatan untuk AR chassis mempunyai kecepatan yang tinggi dibandingkan Super 2, dan VS chassis. Untuk tingkat kebisingannya, Super 2 mempunyai tingkat suara yang semut atau tidak berisik daripada VS chassis. Untuk MS chassis dalam modifikasi tidak kalah ekstrim juga, chassis ini bisa menjadi MS chassis flip. MS chassis flip ini adalah dengan membalik posisi yang awalnya saklar on-off di bawah menjadi di atas, dan posisi pemasangan baterai menjadi di bawah. Masih tentang MS chassis, chassis ini ada dua cara dalam pemotongan, untuk menjadikan MS chassis suspension. Pertama dengan memotong centernya untuk digabungkan dengan nose dan tailnya dan kedua tanpa memotong centernya. Bagaimana menurut kalian, ingin menggunakan chassis yang mana? Kategori open class ini sangat sedikit aturan, jadi pembalap bisa bebas berkreasi. Dan ini contoh, dari mobil STO open class dengan chassis, tipe VS chassis yang sudah saya potong untuk bagian depannya. Untuk tipe VS chassis ini bagian depannya, perlu dibuat lubang lagi dan dilapisi dengan karbon supaya lebih kuat, agar bumper depannya nanti ketika dipasang juga lebih kuat. Dalam merakit VS chassis ini saya belum menemukan setting yang terbaik, kendalanya untuk putaran gearnya masih belum halus dan suaranya pun masih belum halus. Untuk sekarang masih fokus di tipe chassis MS chassis dan Super 2 chassis. Mobil saya ini menggunakan gear counter warna hitam dan spur gear warna coklat. Dalam merakit mobil STO open class ini membutuhkan waktu, ketelitian, ketenangan dan kesabaran untuk menemukan setting mobil terbaik dengan hasil yang rapi, halus, serta kecepatan yang maksimal. Dasar dari merakit mobil kategori ini yaitu pastikan putaran dari motor dinamo melalui gear sampai roda, harus lancar sekali dengan sedikit hambatan. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like dan share. Agar channel ini bisa berkembang dan selalu berbagi tentang Tamiya Mini 4WD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.